Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Ajari kami setia dan tidak berubah cinta. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu manis, hadirat-Mu yang begitu real, begitu nyata di tengah kami. Sungguh kami tidak merasa ada di ruangan sini, siapa di ruangan sana. Ketika kami berada di hadirat-Mu, kami semua dekat dengan tahta. Tuhan, Roh-Mu hadir di sini. Jamah setiap keluarga saat teduh, tanpa kecuali. Ajari kami bukan menjadi lebih baik. Ajari kami untuk menjadi seperti Kristus dalam segala hal, dalam pikiran dan perbuatan serta perkataan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sekali lagi di tangan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Betapa indah hadirat Tuhan. Di tempat ini saya bisa merasakan Tuhan itu nyata ya. Tuhan itu ada. Jadi please jangan gelisah. Dan kita-kita yang sudah mundur dari Tuhan, jangan cuekkan Tuhan. Jangan abaikan nanti kalau butuh baru mencari pertolongannya. Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu ada di sini, dekat dengan orang yang berseru kepadanya. Saya ingin bagikan firman yang berjudul Akibat Terlalu Percaya Diri. Sebuah peringatan untuk kita semua, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Yosua pasal 7 ayat 1-10. Di sini cerita tentang dosa dan hukuman akan. Saya bacakan, nanti berapa ayat saya berhenti untuk menjelaskan kepada Anda. Tapi kita jangan lupa ambil catatan maksud saya ya. Tapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Hati-hati dengan zona nyaman, kita berhenti di ayat 1. Jangan terlalu percaya diri. Akibat daripada overconfidence itu bisa berakibat fatal. Dalam hal ini, Yosua dan kawan-kawan, bangsa Israel sudah mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika mereka sudah mulai merasakan sukses, waktu mereka mendapatkan berkat, lalu melihat penyertaan, pembelaan, lengah mereka, kurang waspada, makanya ada kasus Akan. Ingat ya, bukan orang yang percaya diri yang akan menang. Tapi orang yang bersandar pada Tuhan. Itu beda loh. Orang yang percaya Tuhan pasti berakhir percaya diri. Tapi orang yang percaya diri tidak selalu berujung percaya Tuhan. Orang yang mawas diri dan semakin bersandar pada Roh Kudus bukan gagah perkasanya. Orang gitu yang akan tampil akhirnya sebagai pemenang. Nyaris saja bangsa Israel punah. Kalau dia teruskan terus begini, Tuhan tidak beserta. Mentang-mentang sudah pernah terjadi kemuliaan. Di masa lalu ada sejarah demi sejarah keberuntungan. Tapi orang Israel berubah setia, ayat pertama. Mereka sekarang sudah beda. Dulu waktu mereka masih butuh, mereka mengejar Tuhan. Apalagi waktu ronde 1 mau masuk ke Yeriko itu, mereka lihat temboknya, mereka ngeri. Mereka cari kehendaknya. Mereka tidak maju kalau belum ketemu. Kalau belum ketemu dengan Tuhannya. Tapi orang Israel berubah setia. Meskipun hanya satu orang aja yang mencuri barang berharga. Ini kasus korupsi pertama di tanah Kanaan. Mereka sembunyikan. This is a hidden sin. This is the case for a hidden sin. Inilah kasus dosa yang disembunyikan. Meskipun satu orang, tapi sebenarnya atmosfernya sudah gak enak. Ambience atau keadaan bangsa Israel udah semuanya, maksudnya apa ya, kalau orang diberkati itu gak apa-apa, tapi kalau berkat itu jadi anestesi rohani itu bahaya. Termasuk Yosua pun terseret masuk ke dalam situasi seperti ini. Sudah mulai lengah, sudah mulai angkat kaki dan mulai santailah. Tidak lagi berjaga-jaga. Orang Israel memang berubah setia, satu yang dosa. Tapi hawa seluruh bangsa
Udah kayak gitu kira-kira. Tak terkecuali termasuk Yosua. Beda disiplinnya. Juga beda standar sekarang. Kalau dulu menjaga setengah mati, dulu hati-hati, saya suka bahasa Indonesia hati-hati itu, kalau jaga apa-apa harus pakai double hati. Hati-hati itu bukan berarti kecil hati. Hati-hati itu besarkan hatimu, jaga double porsi. Dulu begitu, sekarang berbeda. Standarnya nggak sama. Sangat mudah kita itu erosi. Ayat 2, Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian. Ini Yosua ya, bilang begini, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Dahulu kala zaman Musa, Yosua lah pengintainya. Sekarang Yosua kirim pengintai baru. Yosua sekarang kan panglima, sekarang kan jenderalnya. Dia utus prajurit ke sana. Dia utus beberapa orang. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua. Dan berkata kepadanya, lihat ya, report waktu mereka pulang, laporan yang mereka bawa sebenarnya bagus. Tidak seperti zaman dulu itu, ingat waktu Yosua pergi, dia hampir dirajam batu beserta dengan rekannya namanya Kaleb. Ketika mereka berdua optimis sedangkan yang lainnya pesimis, yang lainnya semuanya ingin bungkam mereka. Tapi kali ini bukan optimis, bukan pesimis, sombong. Coba baca lagi ayat 3. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang yang di sana sedikit saja. Saya bisa bayangkan gaya bahasa mereka itu agak hidungnya naik ke angkasa, naik ke atas begini. Berkata, gampang. Bahkan waktu berkata orang-orang di sana sedikit saja mungkin pakai gaya tubuh seperti ini. Kecil. Mereka tidak bermaksud untuk angku. Tapi hati manusia yang sudah mulai nyaman. Orang yang mengira dia sudah sampai. Dia sudah telak menang. Dia punya segala-galanya. Semua angin bertiup ke arahnya. Ya. Dan seluruh dunia sisanya kalah hawa sama dia. Orang seperti itu biasanya penilaiannya pun jadi salah. Yosua kirim pengintai, tentunya intel-intelnya ini yang terbaik. Nggak mungkin sembarang kirim orang. Dia punya tanda kutip trauma. Dulu zaman Musa 12 itu 10 pengintai-pengintai yang membawa report atau membawa laporan yang sangat merugikan. Tapi itu pun lihat ya, sebagus-bagus pilihan Yosua, kalau hati manusia sudah merasa tidak perlu atau kurang perlu Tuhan, karena dia sekarang punya tentara, dia sudah punya profil ceritanya. Sebagus-bagus apapun, Tuhan tidak beserta. Lalu report yang dia dapat adalah, Yosua dapat masukan begini, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Ini menurut saya adalah sebuah saran untuk tidak totalitas. Saya ngerti, Ai itu kota yang kecil sih, dibanding Yeriko nggak ada apa-apanya. Namun demikian, sebuah kebodohan bahkan. Kalau kita menilai tentara dari jumlahnya. Zaman sekarang aja orang harus tahu, teknologi itu berarti. Zaman dulu teknologi sudah ada. Dicek dulu dong, jangan hitung 1, 2, 3. Dicek dulu mereka punya senjata apa, bahkan senjata rahasia apa. Tolong teliti kalau selidiki. Nggak bisa hanya mereka cuma berapa orang, nggak berarti kok jumlahnya. Tapi siapa tahu jago tempur semua, jago perang, ahli strategis. Masa bangsa Israel lupa sih, mereka juga kalah hawa, mereka juga kalah angka, tapi mereka robohkan Yeriko. Masa mereka nggak berpikir bahwa itu bisa terjadi sebaliknya. Mereka berjumlah besar dikalahkan dengan bangsa yang kecil. Menurut saya terlalu gegabah, terlalu menganggap enteng kasih karunia. Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Saran itu tidak totalitas. Harusnya sebagai pemimpin Yosua langsung tolak tegas. No. Gini. Kita nggak usah semua pergi, beritahu alasannya. Alasannya jumlah. Ini secara militeri, secara ketentaraan aja. Ya, secara army harusnya nggak boleh sembarangan. Sama dengan kalau orang bertarung nih ceritanya. Di ring tinju, Mike Tyson itu kan kecil dan pendek. Tunggu dulu, pukulan dia berapa kuintal.
Jangan pernah kita itu judge atau menghakimi sesuatu hanya tampak luarnya. Atau menilai buku dari halaman depannya. Ini kecil, ini petinjunya. Jangan main-main. Lihat dulu kekuatannya. Ukur dulu baru bicara. Tapi Yosua kok gak bisa pikir gitu ya. Padahal dia itu panglima. Itulah sebabnya. Kalau kita sudah nyantai rohani, bahaya. Tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biar hanya kira-kira 2-3 ribu saja untuk menggempur air itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu. Gak mau susah lagi. Ini bangsa Israel yang barusan menang baru berapa ronde. Banyak sih. Kematian yang ditimbulkan di pihak lawan, kerugiannya itu besar, gede banget. Hati-hati ya, sukses itu bisa merangkak, merayap, naik ke kepala kita, membuat bengkak. Mereka sudah berubah dari mental pendatang atau mental pejuang menjadi mental pemenang yang terlalu dini. Sudah. Padahal Kanaan masih jauh belum ditaklukkan. Masih banyak bangsa yang belum ditundukkan. Mereka merasa sudah menang. Nah ini bahaya. Ini yang saya sebut spirit of entitlement. Perasaan berhak atas sesuatu. Perasaan pasti dapat. Udah itu sudah milik kita. Kami memang menuju ke sana. Nggak ada orang bisa menghalangi bahwa bahkan Tuhan pun nggak bisa tenggelamkan kapal Titanicku. Nggak bisa. Aku punya segala sesuatu. Coba bilang, saya kurang apa? Semua saya punya. Koneksi, saya punya semua. Hati-hati. Kau lihat itu matinya hanya karena satu lubang aja. Semua dilindungi, semua diasuransi. Hanya satu lubang aja, maut masuk dari situ. Kalau Tuhan mau mematikan seseorang, Tuhan tidak perlu, bahasa Jawanya, kulon nuwun dulu dengan orang itu. Tapi kalau Tuhan tinggikan, Tuhan juga tidak perlu permisi sama siapa-siapa. Janganlah kau susahkan. Sebaiknya kita semua mempunyai mental pendatang ya. Makanya di seluruh dunia juga sama sih, berbagai belahan bumi. Biasanya kalau orang-orang lokal, kalau tidak berbenah diri, yang datang akan melebihi. Kita sebenarnya semuanya pendatang kok, karena kita semua adalah warga kerajaan sorga. Sekalipun kita lahir di bumi, kita sudah ditebus oleh darah. Kita semua ini pendatang. Hanyalah lalu melalui kehidupan ini, masuk pada kekekalan. Jangan settle. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala, itu berarti tidak ada yang namanya pensiun rohani, pensiun iman. Posisi kita bisa berubah dalam profesi. Tapi hati tetap harus maju dalam Kristus. Hati tetap harus berjaga-jaga dan waspada. Setan tidak jatuhkan Anda dan saya di kilometer ke-10. Dia menunggu nanti waktu kita sudah santai di kilometer 999, jatuh di kilometer ke-1000. Tidak bisa tidak, kalau mau sama Kristus itu setia sampai mati. Mau memupuk kerohanian itu harus terus sampai meninggal dunia. Siapa di sini mulai kendor? Coba. Dahulu sungguh-sungguh saat teduh pribadi, bahkan Rabu Sabtu. Sekarang bisa ya, bisa tidak. Maybe yes, maybe no. Apakah sudah selesai kita hidup? Sudah tidak adakah cita-cita? Apakah tidak ada lagi yang kita mau capai di depan? Mengapa kita kendor, kerajinan? Akibat terlalu percaya diri. Kalau mau percaya diri mungkin saya juga bisa percaya diri karena saya sudah punya banyak pengalaman dengan Tuhan Yesus. Tapi pengalaman tidak menjamin. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Udah gak mau susah. Udah gak mau bayar harga. Udah gak mau puasa. Gak mau luangkan waktu dengan Yesus. Tidak mau melayani. Tidak mau ini, tidak mau itu. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Inilah over PD. Mengecilkan lawan. Mari kita lihat akibatnya ayat 4. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Masih lumayan ya. Yosua nggak dengarkan yang 2.000. Mereka bilang 2 atau 3.000, Yosua kasih 3.000. Dia round up. Yosua itu masih jauh lebih, hatinya itu masih jauh lebih beres daripada yang lainnya. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. 2-3.000 orang Israel yang gagah perkasa itu melarikan diri. Kok bisa ya? Dulu satu di antara mengalahkan 1.000 musuh. 2 berlaksa-laksa. Laksa itu artinya puluhan ribu. Wow. Kok sekarang ribuan melarikan diri? Ada apa nih ayat 5? Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Kalau orang Yahudi kalah 36 zaman itu, orang Israel maksudnya. Itu big deal. Big deal. Karena masing-masing mereka itu diurapi oleh Allah. Kok bisa mati 36?
Kalau mati 3.000 itu kiamat bagi mereka. Biasanya lakon mati sedikit, musuh mati banyak. Ini 36 sudah rekor buat mereka. Karena di Yeriko mungkin tidak mati satupun, karena roboh sendiri temboknya. Sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Malu kan? Kalau mati 36 satu hal. Dikejar-kejar seperti anjing liar. Ini bangsa pilihan Allah. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya seperti orang yang mengalami perkabungan. Menaburkan debu di atas kepalanya, otomatis mereka tidak makan. Dan berkatalah Yosua, protes sama Tuhan. Udah ada kata udahlah kita langsung tahu ini keluhan. Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Why? Jadi sama dengan bangsa Israel yang notabene dulu bersungut-sungut di padang gurun zamannya Musa. Mengapa engkau tuntun kami ke sini? Sekarang Yosua. Mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Mulai salah-salahkan Tuhan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Cepat sekali berbalik arah. Memang sudah berubah setia. Bukan Yosuanya, tapi hawa Israel sudah gak enak. Langsung pikirannya ke masa lalu. Langsung menoleh di belakangnya. Kan lebih baik dulu. Lebih enak yang lalu. Udah gak benar. Oh Tuhan. Kalau udah ada kata itu mengeluh. Ada kata oh Tuhan. Itu sudah putus asa. Oh Tuhan, cabutlah nyawaku. Oh Tuhan, nah ini sudah mulai keputusasaan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Mulai yang dipedulikan adalah reputasinya. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan menyelenyapkan nama kami dari bumi ini. Gini ya, gak sampai segitulah. Kita ini memang pandainya membesar-besarkan masalah. Semua kita ini suku hiperbola. 36 mati, ya sudah berkabung kita. Tapi masa sampai semua mereka punah? Kayaknya enggak ya. Lupakah bahwa Tuhan yang sama yang membelah Laut Merah? Semua bangsa Mesir mengepung. Sekarang mereka lumayan punya senjata. Dulu itu semua budak semua. Nggak bisa mendekati karena ada tiang api, tiang awan di tengah-tengah. Itu oleng semua mereka punya kereta kuda. Oleng semua, tenggelam di lautan. Sekalipun semua Kanaan itu bangkit melawan mereka, tidakkah bisa Tuhan yang sama muncul sebagai tiang api, tiang awan? Ya sudah, nggak apa-apa. Mereka panik. Mereka sudah tidak lagi berada di kubu iman, tapi di kubu ketakutan. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Loh, Tuhan kok dikritik di sini. Dan what would you do? Apa yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Joshua was defeated on the inside. Yosua sudah gagal, udah dikalahkan di dalamnya. Lalu lucu sekali respon Tuhan. Dari sini saya semakin mencintai Tuhan kita. Semakin bangga, semakin kagum gitu sama Tuhan kita. Tapi ya saya nggak salahkan Yosua. Kalau saya di pihak Yosua, di posisi Yosua waktu itu mungkin kita juga akan lakukan yang sama. Bukan mungkin, pasti. Makanya firman ini ditulis untuk kita. Tapi kita introspeksi lewat firman ini ya. Apakah Anda dan saya terlalu percaya diri sehingga kurang percaya dengan Tuhan, kurang bersandar? Atau kita punya percaya diri itu akibat percaya Tuhan. Nah itu coba dibedakan, ujilah, cobalah Tuhan. Lihatlah apakah ada yang serong di hatiku. Karena kita ini pinternya membuat kerohanian KW1. Tuhan mau yang asli, Tuhan gak mau plastik surgery. Tuhan tidak mau operasi plastik rohani. Tuhan mau semua asli. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Coba dibaca. Bangunlah, Cilai, wake up, get up. Mengapa engkau sujud demikian? Tuhan berkata, hey, what are you doing? What do you think you are doing? Kamu lagi apa? Kira-kira ginilah bahasanya Tuhan ya. Ini. Saya baca lagi ayat 10, nanti saya baca pakai cara versi saya.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ya, kalau bahasa sehari-hari kita, lalu Tuhan ngomong begini. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Versi Alkitab kita. Versi pemahaman hati gini. Tuhan bilang begini. Yosua, apa sih? Kamu ngomong apa? Loh, kamu salah sendiri loh kok sekarang salahkan saya. Kamu salah sendiri kok salahkan Tuhan. Ngomong apa sih? Kamu tuh ngomong apa sesungguhnya? Apaan toh ini? Itu Tuhan. Bukan Tuhan gak tahu, pura-pura gak tahu. Tuhan berkata, ini gak relevan buat aku. Coba kamu introspeksi, coba evaluasi. Sesuatu terjadi, orang Israel berubah setia. Someone stole what I forbidden to take. Seseorang mencuri sesuatu yang kularang untuk disimpan. Yosua tahu. Tapi kita nggak usah baca lebih lanjut gimana seorang pria bernama Akan, seorang tentara prajurit Israel masuk Kanaan, akhirnya ditemukan sebagai the culprit atau sang pelanggar firman. Saya tunjukkan beberapa kebenaran ini. Akibat terlalu percaya diri, biasanya nomor 1, Anda tulis ya, tidak seketat dulu lagi dalam menjaga kekudusan. Akibat terlalu percaya diri, kita nggak akan seketat dulu lagi dalam menjaga kekudusan. Jadi mulai oke dengan kompromi-kompromi kecil-kecilan. Coba lihat ya, dulu kita lebih menjaga, semua kita mesti harus berkaca dan bercermin dengan Tuhan setiap hari. Karena sangat mudah untuk erosi. Nah bahayanya, erosi itu tidak terasa ketika terjadi. Dia kerasa setelah setahunan. Atau sudah tahunan itu berarti bukan lagi akut tapi sudah kronis. Kalau akut itu berat kasusnya. Tapi kronis itu lama, saking lamanya berat pun tidak terasa. Nah bahayanya, tiba-tiba titik isi sendiri. Tiba-tiba apa? Tidak seketat dulu lagi dalam menjaga kekudusan. Be careful with hidden sins. Hati-hati dengan dosa yang disembunyikan. Itu, gak ketahuan. Hari ini gak ketahuan. Gak ketahuan minggu depan, bulan depan. Coba simpan ikan busuk di balik bajumu. Atau simpan api di dalamnya. Tidak mungkin asap lama-kelamaan tidak keluar. Tidak seketat dulu lagi dalam menjaga kekudusan akibat terlalu percaya diri. Yang kedua, akibat terlalu percaya diri, apa? Meremehkan musuh sehingga tidak sungguh-sungguh. Inilah alasannya setiap orang yang punya toko, punya pekerjaan, pelayanan, mesti harus berbenah diri. Musuh di sini nggak tentu sungguhan musuh, tetapi persaingan sehat pun perlu dipertimbangkan. Apalagi persaingan nggak sehat. Tahukah Anda bahwa di luar sana ada banyak orang menunggu kejatuhan anak-anak dan hamba-hamba Tuhan? Ya, musuh kita itu, yang memusuhi kita mungkin orang-orang di rumah kita. Tapi musuh kita bukanlah orang-orang di rumah kita. Tapi serigala. Karena kita adalah domba yang diutus ke tengah-tengahnya. Celakanya musuh seseorang adalah orang-orang di dalam rumahnya. Tapi kita jangan memusuhi, jangan menganggap mereka adalah musuh kita yang ada di rumah kita. Musuh kita sesungguhnya itu di luar sana. Orang-orang yang membenci Tuhan. Tapi jangan musuhi artinya lalu jangan berbuat jahat sama mereka. Karena senjata kita bukan dari dunia. Senjata kita adalah kasih. Senjata kita adalah doa. Dan senjata kita yang ampuh juga adalah buah-buah roh, buah-buah kebenaran, buah-buah pelayanan kita, buah-buah penyertaan. Nah itu gak bisa disangkali. Yang itu tidak bisa di-denied. Orang tidak bisa tutup mata terhadapnya. Yang disebut musuh di sini, musuh beneran atau persaingan yang sehat? Kalau enggak tidak berbenah diri, maka Anda tidak akan persiapan alias asal-asalan. Jangan kaget ya, suatu hari kita mengira bahwa kita juara satu, kita mengira bahwa kita yang terbaik. Lalu waktu kita sadar udah terlambat, karena kita sudah dilewat. Pasti itu. Makanya itu orang yang pandai jangan merasa pintar. Tapi dia harus terus rajin belajar. Sebab nanti jangan kira kelinci itu cepat, kura-kura di belakang. Ini hanya ilustrasi cerita dongeng anak. Tapi kalau kelinci itu di tengah-tengah berkata, tidur dulu. Kura-kura jalan secara konstan
secara konsisten sampai ke garis akhir, kelinci kehilangan piala maupun pahalanya. Memang kura-kura pelan. Tapi karena dia tahu dia pelan, dia nggak boleh tidur. Kelinci cepat. Tapi kelebihannya adalah kelemahannya. Karena dia kira dia cepat, dia pasti menang terhadap yang lambat. Dia tertidur, disitulah dia tidak lambat, tapi dia lamban. Oleh karena itu, akhirnya dia terlewatkan. Mesti harus berbenah diri. Kalau kita sudah juara 2, berbenah diri supaya juara 1. Siapa juara 1 harus terus berbenah diri supaya tetap juara 1 dan bisa mengangkat yang lainnya pula. Kita ini di dalam perlombaan. Hidup ini sebuah race. Tapi berlomba yang benar ya, bukan persaingan yang tidak sehat. Bukan perlombaan yang jahat. Tapi kita harus selalu memberitahu pada diri sendiri, mengingatkan diri. Aku tidak boleh mengulangi kasus Ai. Yeriko udah runtuh. Kalau Yeriko runtuh, sekarang giliran Ai. Nanti kalau Anda lihat pasal berikutnya, waktu Ai dibinasakan, Yosua tidak tanggung kali ini. Dia belajar, bagusnya Yosua, dia belajar dari kesalahan. Ini orang mudah untuk dinasihati, mudah ditegur oleh Tuhan. Nanti kalau Anda baca pasal 8, nggak usah dibaca sekarang. Exciting sekali. Yosua berkata, nggak tanggung. Semua kita, seluruh tentara dikerahkan melawan kota kecil itu, yaitu Ai. Bukan hanya itu, dia sendiri memimpin kaum elit, tentara-tentara khususnya dia pimpin sendiri. Ada cerita waktu Yosua merobohkan kota ini, menghancurkan, membumi hanguskan, dia pakai tombaknya dan dia ulurkan ke situ sampai tangannya kaku. Totalitas akhirnya kembalilah pada sifat mula jenderal. Yosua balik lagi jadi panglima yang segenap hati melayani. Saya senang sekali melihat ini. Kemajuan Israel, pasal 7 itu setback, kemunduran, pasal 8 lompatan. Mengalami set up untuk lompatan yang lebih tinggi by leaps and bounds atau dengan lonjakan dan lompatan. Mereka mengalami kemajuan. Kadang-kadang memang kita butuh sedikit tamparan dari kehidupan untuk menyadarkan, oh iya, aku ketinggalan. Supaya belajar sungguh-sungguh lagi, mempersiapkan diri sungguh-sungguh lagi. Ya, supaya kita itu bayar harga lagi dan maju lebih pesat dari sebelum-sebelumnya. Yosua mengalami itu. Pasal 7 ini perlu. Tanpa pasal 7 tidak ada sisanya kitab Yosua. Puji Tuhan untuk pasal 8. Ai dibinasakan. Dia berbenah diri. Dan dia latihan lagi, dia tajamkan pedangnya, dan pergi berperang, tidak tanggung-tanggung, membawa seluruh tentaranya. Yang ketiga, akibat terlalu percaya diri ini yang paling ditakutkan. Kekalahan tiba-tiba yang terjadi sangatlah membingungkan. Karena sekali kejadian, itu sudah misalnya tahunan, erosi itu bahayanya di situ, karena dia tidak terasa waktu masih hari, minggu, bulanan. Tapi setelah itu, boom! Seperti jatuh di tengah-tengah siang hari. Seperti kejatuhan sesuatu di tempat yang terang benderang. Seperti berjalan di tengah-tengah siang masuk ke lubang. Ada apa? And you would not know what hits you. Kita tidak akan pernah tahu apa yang memukul kita. Kejatuhan atau kekalahan itu tiba-tiba. Tidak pernah orang itu jatuh semalam atau sekejap. Itu semua sudah ada latihannya. Sudah ada perkara-perkara kecil yang diizinkan, tiba-tiba jatuh gitu aja. Jatuh tidak ada prosesinya. Jatuh itu langsung gedebuk. Tapi untuk bisa lengah sampai kaki itu lemah, itu perlu latihan terus dalam kelemahan. Dengan cara mengizinkan kompromi-kompromi dan mulai menganggap ringan, enteng, lawan. Itu terus gitu. Tiba-tiba boom. Jatuh ke bawah. Dan waktu itu terjadi, termasuk Yosua, dia bingung. Sampai dia teriak-teriak sama Tuhan. Sampai mengapa-mengapa. Sampai pakai O, sampai pakai Mengapa? Why Tuhan? Why Tuhan? Bahkan Yosua yang begitu brilian. Yang pernah mendapat penampakan panglima bala tentara Tuhan. Yang pernah mendengar suara Tuhan, jangan takut hatimu, jangan tawar hati dan sebagainya. Bukan hanya hilang tuntunan,
Tapi kebingungan. What? Why? Mengapa? Kok banyak koknya? Kok begini, kok begitu, kok bisa ya? Kekalahan tiba-tiba yang terjadi sangatlah memalukan, tapi lebih tepatnya sangatlah membingungkan. Ini yang jangan sampai kita izinkan, karena erosi itu pelan-pelan. 1, 2, 3. Akibat terlalu percaya diri apa? Sebagai peringatan buat kita, karena saya percaya apa yang saya sampaikan ini sebagai bentuk prevention atau pencegahan. Tapi bagi beberapa orang, ini akan menjadi kesembuhan. Sekarang Anda tahu, oh gitu ya ternyata masalahku. Supaya Anda berbalik, dengan cara yang sama Anda cari Tuhan, sukses dulu, Anda mencari Tuhan hingga mengalami kemenangan. Dengan cara yang sama Anda merendahkan hati dan bersandar pada Tuhan, sehingga Anda mendapatkan penyertaan. Sekarang kehilangan, kembali lagi ke titik awal, cari Tuhan lagi. Sembah Dia di kaki. Dan renungkan firman-Nya, dan mendekatlah pada kuasa Roh Kudus-Nya dengan cara yang sama. Akibat terlalu percaya diri, 1, tidak seketat dulu dalam menjaga kekudusan. Ayo kembali ke tati. 2, meremehkan musuh sehingga tidak sungguh-sungguh. Persiapan yang baik, learn again my friend. Belajar terus, sekalipun udah berhenti sekolah, terus belajar dari Kristus dan orang lain. 3, kekalahan tiba-tiba yang terjadi sangatlah membingungkan. Mendingan bangun kemenangan pelan-pelan. Tidak perlu kita itu terburu-buru, tergesa-gesa. Dan sampai kita mengalami kemenangan, tunggu sampai kemuliaan berikut dan kemenangan berikutnya. Jangan pernah merasa sudah mendarat, sudah sampai, sudah selesai, sudah wisuda. Terus maju, berjuang sampai akhirnya, sehingga Tuhan mendapati kita tetap setia. Mari kita ulurkan, angkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Mulai hari ini, berjalanlah dengan rendah hati, mawas diri dan bersandar bergantung pada Roh Kudus. Pergilah membawa damai sejahtera, pulanglah membawa damai di hati. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Praise the Lord. And there I find you in the mystery.